Apakah leher Anda nyeri dan sakit dan Anda bingung apakah saya harus pakai penyangga leher atau neck support atau tidak? Tonton video ini lebih lanjut karena di video ini saya akan menjelaskan fungsi dari penyangga leher atau neck support dan apakah Anda harus memakainya atau tidak ketika lehernya lagi nyeri ya. What is going on semua and welcome back to the Indo Physio. Di video ini saya akan menjelaskan fungsi dari penyangga leher atau lebih dikenal dengan neck support atau neck collar. Sesuai dengan namanya, penyangga leher ini berfungsi untuk menopang lehernya untuk meningkatkan stabilitas pada lehernya. Sekarang, kapan leher Anda itu butuh stabilitas? Misalnya, sehabis kecelakaan mobil, motor, sehabis terjatuh, sehabis lehernya kedorong dengan kencang. Di kejadian-kejadian tersebut, itu leher Anda akan menjadi instabil atau stabilitasnya bakal berkurang karena terkena hantaman atau impact. Nah, di sini penyangga leher bisa berfungsi untuk meningkatkan stabilitasnya supaya lehernya itu lebih stabil, lebih kokoh sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih lanjut. Ketika ditopang dan dijaga oleh penyangga leher, itu lehernya akan menjadi lebih kaku dan nggak bisa gerak kemana-mana supaya tidak terjadi cedera lebih lanjut dan lehernya lebih stabil. Nah, semoga udah jelas fungsi dari penyangga leher. Kesalahan yang sering saya lihat orang lakukan adalah mereka salah bantal, lehernya kaku, lehernya nyeri, kemudian mereka pakai penyangga leher atau neck support. Kenapa ini salah? Karena seperti yang saya bilang, penyangga leher akan membuat leher menjadi lebih stabil dan lebih kaku. Kalau leher Anda itu kaku dan nyeri, Anda pakai penyangga leher, apa yang terjadi? Lehernya bakal makin kaku dan nyeri, malah makin nggak bisa gerak. Nah, sekali lagi, penyangga leher kita gunakan ketika lehernya tidak stabil, kayak mau lepas, atau ketika lehernya tidak kuat menopang, bukan ketika lehernya kaku atau lehernya nyeri. Semoga ini jelas ya. Di kebanyakan kasus cedera leher sehari-hari, itu sangatlah jarang membutuhkan yang namanya penyangga leher. Penyangga leher hanya dibutuhkan ketika terjadi kecelakaan atau terjatuh di mana terdapat hantaman yang sangat kencang kepada lehernya sehingga lehernya menjadi tidak stabil ya. Nah, sekarang kalau lehernya cuma kaku dan sakit, solusinya bagaimana dong? Gampang sekali. Fenomena sakit leher pada umumnya itu biasanya disebabkan karena otot-otot leher yang kaku. Biasanya bisa jadi akibat salah posisi atau misalnya kebanyakan nunduk atau kebanyakan nengok di satu arah seperti salah bantal. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus mencoba melemaskan otot-otot yang kaku ini dan pelan-pelan menggerakkan lehernya supaya lehernya tidak kaku dan nyerinya berkurang ya. Nah, berikut pertama-tama saya akan mencontohkan cara mudah untuk melemaskan otot leher Anda yang bisa Anda lakukan dengan tangan Anda sendiri ya. Oke, berikut adalah contohnya. Berikut adalah otot sternocleidomastoid, otot leher yang sering kaku, jadi bisa dipegang dari bawah kuping sini sampai ke pundak ya. Dia segaris. Kita mau telusuri ototnya dari atas ke bawah, kita mau mencari tempat yang kaku, yang sakit di mana. Ketika ketemu tempat yang sakit, saya mau Anda tekan sedikit sampai sakit sedikit dan tahan tekanannya sampai sakitnya berkurang ya. Jadi nekennya nggak usah kencang-kencang, cukup tekan sedikit dan tahan sampai sakitnya berkurang. Begitu sakitnya berkurang di tempat yang sama, tekan lebih keras lagi sebanyak 2-3 kali tekanan. Ketika sakitnya udah berkurang, baru kita cari ke atas ke bawah 2-3 titik lainnya yang kaku dan kita ulangi langkah yang sama ya. Lakukan semuanya ini kurang lebih 2-3 menit dan mestinya setelah ngelakuin otot lehernya jadi lebih lemes dan sakitnya bakal berkurang. Ingat nekennya nggak usah kencang-kencang, senyamannya saja, cukup sampai sakit sedikit dan tahan sampai sakitnya berkurang ya. Nah, ini dari posisi depan, sama persis, cuma ngasih unjuk angle lain. Ketika ngelakuin ini, pastikan Anda relax, boleh duduk, boleh tiduran, boleh berdiri. Yang penting santai, dan ingat jangan keras-keras dan jangan nahan nafas ya. Nafas yang normal, karena kita mau Anda relax. Otot lainnya yang bisa kita lemesin adalah otot pundak atau otot upper trapezius. Jadi ototnya itu di pundak dari ujung ke ujung. Sama kayak tadi, kita mau cari tempat yang sakit di mana. Ketemu tempat yang sakit, kita mau tekan dan tahan sampai sakitnya berkurang ya. Nekennya nggak usah kencang-kencang, senyamannya aja, cukup sampai sakit sedikit. Dan begitu sakit sedikit, tahan sampai sakitnya berkurang. Begitu sakitnya berkurang, tekan lagi lebih keras di tempat yang sama sebanyak 2-3 kali.
Ketika udah berkurang, baru cari tempat lain yang sakit. Kira-kira kita mau cari sekitar 2-3 titik ya. Lakukan semua gerakannya ini sama selama 2-3 menit. Pastikan rileks dan nafas ya. Setelah dilemesin, kita harus pelan-pelan menggerakkan otot lehernya secara pasif. Makanya dengan gerakan berikut ini, kita membutuhkan bantuan dari handuk atau baju. Jadi ketika ngelakuin gerakan berikut ini, lehernya rileks saja dan biarkan handuk atau baju tersebut yang membantu menggerakkan lehernya ya. Oke, berikut adalah contohnya. Berikut saya akan mencontohkan cara menggerakkan leher dengan pasif dengan menggunakan handuk. Jadi pada gerakan ini lehernya rileks saja, nggak usah dikakuin, nggak usah dikencengin, rileks saja. Dan biarkan handuk atau tangan Anda yang menggerakkan lehernya. Gerakinnya nggak usah jauh-jauh, senyamannya saja, yang penting tidak sakit dan Anda dapat bergerak dengan aman ya. Jadi ke posisi seperti ini bisa pakai handuk, bisa pakai baju. Yang penting tangan yang menggerakkan leher dan lehernya rileks saja ya. Dilakukan kurang lebih 8-10 repetisi 2 set ke masing-masing arah ya. Halo semua, sebelum nonton video ini lebih lanjut, saya mau nge-review dulu produk-produk terbaru dari Scarlett, yaitu adalah face care package terbaru mereka, yaitu HD Delay Package ya. Dalam beberapa minggu terakhir ini, gue ganti skincare rutin gue menjadi kelima produk Scarlett ini, dan hasilnya itu oke banget, memuaskan banget ya. Kelima produk ini bagus banget untuk mencegah penuaan dini dan mengurangi kerutan yang muncul di jidat dan di bawah mata. Selama pemakaian kelima produk ini, gue berasa kulit gue itu lebih kenyal, lebih smooth, lebih cerah, dan juga berasa lebih firm, kencang gitu ya. Kalau facial washnya ini yang di sini itu mengandung pomegranate extract dan Centella asiatica extract yang bagus banget untuk menghambat pertumbuhan mikroba dan bagus untuk meregenerasi sel-sel kulit mati ya. Kalau essence tonernya ini yang di sini nih, dia mengandung hyaluronic acid dan juga triple ceramide complex yang dapat membantu mempertahankan fungsi skin barrier dan juga mencegah serta mengurangi kerutan pada kulit Anda ya. Itu tonernya. Terus habis itu serumnya nggak kalah bagus tentunya ya. Serumnya mengandung 4D hyaluronic acid dan juga black ginseng water yang membantu memperkuat dan mempertahankan fungsi skin barrier. Alhasil, kulit bakal menjadi lebih sehat dan juga lebih awet muda ya. Lanjut, produk keempat adalah eye serumnya dari Scarlett. Eye serumnya ini bagus banget untuk mengurangi garis-garis halus dan kerutan pada area mata. Dan terakhir yang gak kalah hebat ada si moisturizernya ini. Ia mengandung lactobacillus ferment dan hexapeptide 8 yang dapat meminimalisir garis halus dan kerutan pada kulit dan mampu mengurangi kedalaman serta lebar kerutan pada kulit Anda ya. Pertama-tama tentunya kita pakai Hydro Fresh Cleanser atau facial cleaner ini untuk membersihkan wajah sebelum pakai skincare ya. Jadi dituangin secukupnya, diusap-usap merata di muka, kemudian dibilas pakai air hingga bersih, dan kemudian dikeringin. Habis itu, produk pertama yang kita pakai adalah essence tonernya ya. Tinggal dipakai secukupnya dan diusap-usap merata di sepanjang muka. Setelah pakai toner, baru kita pakaiin serumnya. Nah, serumnya ini tinggal tetesin 2-3 tetes di seluruh wajah dan diusap-usap hingga merata. Habis pakai serum, baru kita pakai eye creamnya. Tinggal kita ambil dikit dan diusap-usapin di sekitar area matanya ya. Dan terakhir, baru kita pakai moisturizernya. Nah, semua produk ini biasanya gue pakai pagi dan sore setiap hari ya. Buat kalian semua yang udah ada tanda-tanda penuaan, terutama bagi kalian yang sudah di atas umur 25 tahun, gue rekomen banget nyobain HD Delay Package kelima produk ini dari Scarlett untuk mengurangi garis-garis halus, mengurangi kerutan, dan mencegah tanda-tanda penuaan lainnya ya. Buat kalian yang ingin investasi agar wajah kalian tetap cerah, tetap sehat meskipun Anda bertambah tua, gue rekomen banget dicek kelima produk ini, bisa dibeli di Shopee-nya Scarlett, WhatsApp-nya Scarlett, atau yang mau tanya-tanya, bisa banget kontak nomor di bawah ini atau IG Scarlett langsung ya. Oke? Check it out. Terakhir, kita mau meng-stretching otot-otot di lehernya ya. Nah, pastiin ketika cedera jangan langsung di-stretching. Oke? Lemesin dulu otot lehernya, gerakin dulu secara pasif, baru di-stretching. Kalau habis salah bantal, habis sakit lehernya langsung di-stretching, yang ada ototnya biasanya kaget dan malah bisa makin sakit ya. Ingat, sebelum stretching ini, dilemesin dulu, digerakin secara pasif dulu, baru di-stretching otot lehernya ya. Berikut adalah contoh stretching dari leher.
Untuk meng-stretching otot lehernya, kita mau menggerakkan lehernya ke arah yang berlawanan dan kemudian nengok sedikit ke atas ya. Jadi di sini saya meng-stretching otot kiri saya dan saya menggerakkan leher saya ke arah kanan dan kemudian nengok ke atas. Ketika ngelakuin ini, mestinya berasa banget otot lehernya ketarik dan ke-stretch. Gerakinnya nggak usah jauh-jauh dan senyamannya saja, jangan sampai sakit, cukup tahan 5-10 detik, ulangi 6-8 repetisi. Ingat, jangan keras-keras, stretchingnya senyamannya saja ya. Nah, jadi mari saya simpulkan, pesannya di sini adalah di kebanyakan kasus cedera atau sakit di leher itu tidak membutuhkan neck support, neck collar, atau penyangga leher. Penyangga leher ini dibutuhkan ketika terjadi trauma kecelakaan atau lehernya terdorong dengan kekuatan yang sangat besar sehingga menyebabkan lehernya itu tidak stabil, unstable, atau kayak mau lepas ya. Di kebanyakan kasus cedera sehari-hari, itu cuma otot-otot dan sendi lehernya yang kaku, sehingga hanya butuh dilemesin, digerakin secara pasif, dan kemudian di stretching ya. Oke, thank you guys for watching. Semoga video ini bermanfaat. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you all in the next video. Peace. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa terbantu dan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan jangan lupa support channel ini dengan membeli merchandise dan alat-alat rehabilitasi di theindophysio.com. Oke, thank you guys.